Melalui konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat dan Irian Barat. Sengketa bersama akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Namun Belanda berupaya merusak perjanjian itu dengan berbagai cara, termasuk melalui pintu diplomasi maupun cara-cara militer dengan terus memperkuat tentaranya di Irian Barat. Setelah melalui jalur diplomasi tidak menuai hasil, pemerintah Indonesia memutuskan pembebasan Irian Barat dilakukan melalui konfrontasi di segala bidang, termasuk dengan menggunakan kekuatan militer. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing, oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan saya ulangi lagi, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tahun ini juga. Sebab itu adalah kehendak bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada sejarah. Membawa kembali wilayah Irian Barat masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tujuan Presiden Soekarno. Demikian juga ketika tanggal 19 Desember 1961, untuk pertama kalinya Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan operasi Trikomando Rakyat, Trikora. Komando Trikora yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno itu menjadi peristiwa paling penting dan bersejarah bagi kedaulatan Republik Indonesia. Operasi Trikora yang juga disebut Operasi Pembebasan Irian Barat merupakan konfrontasi 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menjadikan wilayah Irian Barat bergabung dengan Republik Indonesia. Pada awalnya, langkah-langkah militer pembebasan Irian Barat kurang menuai hasil. Presiden Soekarno pada bulan Februari tahun 1962 menunjuk Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi militer pembebasan Irian Barat, sekaligus memenuhi usulan Mayor Jenderal Soeharto menjadikan kawasan timur Indonesia dan Irian Barat sebagai satu kesatuan Mandala di bawah satu komando. Komando Mandala Pembebasan Irian Barat bermarkas di ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Komando ini bertugas merencanakan, mempersiapkan, serta menyelenggarakan operasi-operasi militer, sekaligus menciptakan daerah bebas secara de facto atau mendudukan unsur kekuasaan Republik Indonesia di Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto sadar bahwa penugasannya menjadi komandan Mandala adalah ujian terberat dalam karir militernya pada saat itu, karena operasi itu melibatkan pengerahan kekuatan militer Republik Indonesia yang paling besar. Dengan ditentukan bahwa paling lambat tanggal 17 Agustus 1962, bendera merah putih sudah harus berkibar di Irian Barat, Komandan Operasi Mandala hanya diberi waktu 7 bulan untuk sebuah operasi militer. 3 rencana disiapkan sekaligus menjadi satu, yaitu susun pasukan gabungan, membangun pangkalan, dan harus sanggup berperang lama, baik dalam mempertahankan wilayah maupun menggempur kedudukan musuh. Mayor Jenderal Soeharto merangkap sebagai Komandan Operasi Mandala dan Komando Mandala Darat, sementara Komando Mandala Laut dipimpin oleh Laksamana Sudomo dan Komando Udara dipimpin oleh Komodor Leo Watimena. Upaya pembebasan Irian Barat juga ditandai peristiwa Laut Aru yang mengakibatkan gugurnya Komodor Laut Yos Sudarso tanggal 15 Januari 1962. Akhirnya konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat ini membuat PBB turun tangan menjadi penengah dengan mengusulkan Bunkers Plan atau rencana bunker. PBB memberikan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan konflik ini.
Indonesia menyetujui rencana bunker itu, namun Belanda masih menolak hingga akhir tanggal 15 Agustus 1962. Belanda bersedia berunding dengan Indonesia dan menghasilkan kesepakatan Perjanjian New York. Dalam perjanjian itu antara lain disebutkan bahwa pemerintah Republik Indonesia menerima pemerintahan Irian Barat mulai 1 Mei 1963. Dan pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA yang dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia.